Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera kita semua. Terima kasih pada siswa yang sudah hadir pada kegiatan Bapak seperti biasa pada di pagi hari ini. Silakan untuk memulai kegiatan. Ketua kelas kemudian silakan bikin doa dulu sebelum kita mulai pembelajarannya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih pada saudara Rian ya atas panduan dalam kegiatan kita seperti biasa. Oke, sebelum kita mulai kegiatan coba dicek dulu bangkunya, kursinya, apabila ada yang kotor. Kemudian apabila ada yang sampah, silakan diambil sampahnya dari keluar dulu untuk membuang sampahnya. Kalau tidak ada, silakan berikan aba-aba tidak ada. Bagaimana? Sudah bersih? Sepertinya sudah bersih ya, alhamdulillah. Jadi pada pagi hari ya untuk kebersihan itu alhamdulillah sudah bersih dan karena kebersihan itu sebagian dari iman. Saudara Brian gimana? Berapa orang yang tidak ada sebutkan saja, nanti kita bisa absen di namanya di absen Bapak ya. Kemarin ada 16 orang, sekarang berapa? Ada 7 aja. Ada 7 orang yang hadir, berarti berapa yang hadir? Ada 9. Ada 9 yang tidak hadir. Bapak ya, ini ya. Bapak ini menyampaikan materinya ya pelajaran sosiologi, di mana terdahulu yang lalu kita sudah belajar yang namanya tentang sosialisasi atau pelaku sosialisasi. Pelaku sosialisasi itu akan saya hubungkan dengan materi yang kita ajarkan pada pagi hari ini. Nah, pelaku sosialisasi itu kan ada keluarga, ada bapak, ada ibu, ada saudara, ada teman-teman. Itu namanya disebut pelaku Sosialisasi. Pelaku sosialisasi. Tetapi, nah, pelaku sosialisasi ini mempunyai fungsi dan kerjanya masing-masing, ya. Tetapi pada kenyataannya di kehidupan sehari-hari ternyata fungsi pelaku sosialisasi ini tidak berjalan, tidak sesuai. Nah, yang dimaksud dengan tidak berjalan dan tidak sesuai akan saya hubungkan dengan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Jadi, apa yang dimaksud dengan pelaku sosialisasi yang tidak sesuai atau tidak sepadan, tidak sesuai dengan fungsinya, sehingga mereka ini melakukan sebuah aturan yang salah di kehidupan kita. Nah, sebelum semuanya itu kita bahas semua pada hari ini selama 1 jam 30 menit, kita yang selanjutnya adalah tentang pretest. Jadi tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Oke, thank you. Jadi di pertemuan kali ini kita membahas tentang penyimpangan sosial. Nah, di mana penyimpangan sosial itu ternyata di kehidupan kita itu banyak sekali terjadi. Ada yang sifatnya nanti baik, ada yang sifatnya buruk. Ya. Kemudian nanti akan saya tunjukkan jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya, yang harus saya pecahkan hari ini. Tujuan pembelajarannya ada 4 ya. Siswa dapat menguraikan sifat-sifat penyimpangan sosial dengan benar. Siswa dapat menelaah macam-macam perilaku menyimpang dengan tepat. Siswa dapat menyajikan hasil diskusi tentang sifat-sifat penyimpangan sosial dalam
masyarakat dengan jelas. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan macam-macam penyimpangan sosial dalam masyarakat dengan jelas. Jadi yang kita bahas hari ini adalah tentang teorinya, ya, atau pengertian apa itu penyimpangan sosial. Kemudian yang kedua, sifatnya ada macam-macam sekali dan juga ada macam-macam penyimpangan sosial di lingkungan kita. Apa sih manfaat kita belajar tentang penyimpangan sosial? Agar tidak terjadi, agar kita bisa melerai. Agar kita bisa melakukan antisipasi. Antisipasi apa? Dari penyimpangan sosial. Antisipasi apa? Dari Penyimpangan sosial. dari penyimpangan sosial. Agar kita bisa mengetahui perilaku menyimpang itu seperti apa. Satu, itu manfaatnya. Yang kedua, agar supaya kita mengetahui nilai dan norma sosial yang ada di sekitar dan membatasi moral yang tidak baik. Itu jadi manfaat kita belajar. KTM yang harus kalian penuhi itu 75 seperti biasa, ya, sosiologi harus mencapai 75. Kalau boleh bisa lebih tinggi nilai nanti pada saat evaluasi. Kemudian untuk model pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran, kemudian ada metode yang saya gunakan hari ini. Ya, dimulai dari pendekatan dulu, ada 5M atau scientific, ya, scientific. Nanti berbasis teknologi, berbasis IPED, teknologi pedagogical content knowledge. Kemudian metodenya ini ada diskusi, tanya jawab, di situ. Kemudian ada demonstrasi, ada penugasan, dan terakhir kerjasama atau kerja kelompok, ya. Itu metodenya. Kemudian modelnya di sini adalah flip classroom. Nah, flip classroom ini bahasa Indonesianya adalah ruang kelas terbalik, gitu, ya. Observasi sikap, nanti ada lembar yang saya gunakan terkait sikap kalian itu seperti apa. Kemudian yang kedua ada penilaian pengetahuan. Kemudian yang ketiga ada penilaian keterampilan. Nah, keterampilan dan pengetahuan nanti akan berupa uraian. Kemudian keterampilan ini berupa hasil diskusi kalian kelompok dan hasil presentasi kalian di depan. Saya sudah mengirimkan link, oke, ya kan? Link ataupun berupa bentuk bahan materi dan video di grup, ya kan? Nah, hari ini akan saya konfirmasi. Bagaimana cara mengkonfirmasinya? Ya, silakan. Kemana apa? Tugasnya? Membuat satu pertanyaan untuk masing-masing anak, ya, bahwa materinya tersampaikan. Paham? Ya. Jadi ini adalah konten digital di rumah. Kemarin sudah saya share, ya, video di YouTube-nya. Kemudian di sini ada bahan ajar. Kemarin yang tidak bisa membuka, saya sederhanakan dalam bentuk file, jadi sama saja, ya. Jadi hari ini silakan tuliskan kembali pertanyaan yang dipikirkan di rumah tadi malam untuk kita jawab sama-sama, ya. Oke. Silakan pertanyaannya dituliskan di kertas seperti ini. Boleh kasih nama. Nah, tuliskan pertanyaannya, ya. Kalau yang belum melihat videonya, boleh dilihatkan temannya. Boleh dari Bapak dilihatkan oleh temannya yang belum sempat melihat videonya tadi malam. Temannya bisa melihatkan videonya sekarang. Itu tidak apa-apa. Silakan buat satu pertanyaan terkait dengan materi yang sudah saya berikan
di rumah tadi malam. Thank you. Ya. Ada 7 pertanyaan ini, banyak. Jelaskan peranan orang tua. Yang pertama kita diskusi ya, sama-sama ya. Nanti kalian bisa jawab, angkat tangan. Dari pertanyaan Nadila, jelaskan peranan orang tua terhadap kenakalan remaja. Gimana tuh? Peran orang tua terhadap kenakalan remaja gimana menurut kalian? Bagaimana sih perannya? Sangat penting. Ya. Sangat penting. Jadi teladan. Why? Kenapa? Karena sisi anak yang tadi nakal itu berawal pertama, guru pertama yaitu dari pihak keluarga ataupun orang tua. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, yang lain? Yang lain boleh seperti ini, Mas? Siapa namanya coba? Bunga Naila. Bunga Naila. Gimana? Kenapa bisa peran orang tua itu penting pada remaja? Karena orang tua itu harus menjadi sikap teladan bagi anak. Karena orang tua itu menjadi sikap teladan bagi anaknya. Dan tadi saya lihat tadi apa? Karena guru pertama dari pendidikan seorang anak adalah orang tua. Apa pendidik? Pendidikan. Pendidikan. Yang mendidik yang mendidik anak. Ada lagi terakhir boleh? Oke ya. Jadi intinya adalah kalau kita bicara tentang peran orang tua, jelas sekali sangat penting. Kenapa? Karena orang tua itulah yang membentuk Karakter si anak. yes, karakter anak. Pertama kali yang membentuk karakter anak itu adalah di rumah, bukan di sekolah, bukan teman-temannya. Gitu, dia lahir di situ, ya. Kemudian dia ketemu langsung dengan orang tuanya, bersentuh langsung. Artinya adalah karakter yang membentuk dia sopan santun, tidak sopan. Kemudian dia suka membangkang, itu adalah yang membentuk siapa? Orang tua. Orang tua. Jadi kalau ditanya peran orang tua bagaimana? Sangat penting. Perannya berupa apa? Orang tua bisa membimbing, membentuk karakter dari anak-anaknya, sehingga anak-anak ini tidak melakukan perilaku menyimpang seperti itu. Oke, aku jawab ya. Bagus. Kemudian Aulia Kabita Novanka, apa saja yang melatar belakangi sehingga terjadinya perilaku penyimpangan sosial? Siapa namanya? Mana Aulia? Ini ya. Oh ya, Aulia. Apa saja yang melatar belakangi sehingga terjadinya perilaku menyimpang sosial? Dan jawab. Selainnya tadi, yang lain lagi orangnya. Apa tadi Pak? Apa saja yang melatar belakangi sehingga terjadinya perilaku penyimpangan sosial? Bisa saja dari lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan. Satu. Lagi Rian, apa itu Rian? Kurangnya pengetahuan tentang penyimpangan sosial tersebut. Kurangnya pengetahuan, berarti kurang banyak. Oke. Apa lagi? Angkat tangan. Apa lagi? Kurangnya pengetahuan terkait dengan penyimpangan sosial. Jadi, apa saja yang melatar belakangi sehingga terjadinya perilaku menyimpang? Yang latar belakang sehingga orang itu bisa melakukan tawuran, suka membolos, latar belakangnya apa melatar belakangi? Biasanya satu, ada penyebabnya adalah lingkungan keluarga. Orang tua yang tidak harmonis itu akan membuat psikis anak stres. Betul? Betul. Itu adalah latar belakang paling kuat dari keluarga. Kan pertanyaan keluarga, ya? Latar belakang sehingga mengganggu psikis anak. Itulah yang membuat dia nakal di sekolah, suka membolos, membuli anak teman-temannya. Kalau orang suka membuli itu biasanya anaknya itu kurang perhatian. Harus validasi. Ya, harus validasi. Kurang perhatian dari lingkungan sekitar, kurang diperhatikan orang tuanya. Mungkin saja orang tuanya bekerja dua-duanya, sehingga anaknya tidak diperhatikan. Iya kan? Seperti itu. Itu kebanyakan seperti itu yang saya lihat ya. Jadi apa saja yang melatar belakangi sebenarnya paling konsep pertama itu adalah dia adalah lingkungan keluarga. Kalau lingkungan keluarganya itu broken home, kemudian tadi disebutkan ada gangguan mental juga bisa berakibat. Tapi sebenarnya paling inti adalah yang melatar belakangi itu adalah lingkungan keluarga. Kalau dia psikis terganggu, mental terganggu, itu akibatnya dia seperti itu ya. Jadi sehingga dia melakukan apa yang namanya perilaku menyimpang. Kemudian
Bunga Naila, bagaimana seorang remaja membentengi diri dari dampak negatif pergaulan yang menyimpang? Bagus ini. Bagaimana seorang remaja membentengi diri dari dampak negatif? Gimana caranya supaya dia tidak kena penyimpangan sosial? Itu tadi salah satu tujuan belajar kita mengetahui dan belajar tentang penyimpangan sosial. Itu salah satunya. Di saat kita mempunyai wawasan tentang bahayanya penyimpangan sosial, maka kita harus menanamkan kepada diri kita. Di saat kita sudah tahu, ya kita harus bisa membedakan yang mana baik dan yang mana benar, sehingga kita tidak terjerumus kepada hal tersebut. Oke, harus intinya sebenarnya harus ada pembekalan. Pembekalan itu bisa berupa sosialisasi, ya, disuarakan. Oh, mana sih yang perilaku menyimpang seperti apa? Mana yang baik, mana yang buruk, ya. Kemudian kebudayaan. Kebudayaan itu kebudayaan menyimpang. Itu sangat berpengaruh. Anak-anak yang suka dengan hal Harajuku, suka dengan lagu-lagu orang asing, itu akan membuat mindsetnya dia akan mengikuti budaya mereka. Bagus, saya tepuk tangan untuk semua. Jadi semua dikerjakan karena konten digitalnya, ya, pertanyaannya juga dibuat bagus, ya. Oke, sekarang kita lebih mendalam lagi untuk penyampaian materi. Nah, silakan dibuka lagi bahan ajarnya. Bahan ajar silakan dibuka lagi. Oke, di modulnya kemarin silakan dibuka lagi. Aturan yang ada di lingkungan tersebut atau di masyarakat, ya. Tuh, ya. Kemudian selanjutnya, nah, jadi inilah intinya pengertian dari penyimpangan sosial itu. Jadi penyimpangan sosial adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang menyimpang, itu kata-katanya, ya, maupun suatu kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial. Karena di modul juga saya sudah sebutkan. Sudah ada kan? Ada. Yang dua yang sebut apa? Penyimpangan Positif dan penyimpangan negatif. penyimpangan negatif. Ternyata penyimpangan itu ada seperti positif dan negatif, Pak. Bagaimana contohnya, ada yang tahu? Sebelum aku menjelaskan contohnya seperti apa, coba ada yang tahu penyimpangan positif contohnya seperti apa? Sebelum Bapak jelaskan, penyimpangan positif adalah penyimpangan yang berdampak positif terhadap sistem sosialisasi, tapi mengandung kreativitas, inovasi, dan alternatif. Penyimpangan seperti apa yang positif? Ada yang tahu? Hah? Bukankah penyimpangan itu negatif semua, Pak? Tidak. Ada yang sifatnya positif. Contohnya apa? Tukang ojek. Seorang ibu rumah tangga kerjanya adalah ojek online. Untuk menambah, fungsinya adalah untuk menambah penghasilan keluarga. Sifatnya positif nggak? Positif. Positif. Jadi itu penyimpangan sosial, tapi sifatnya Positif. Ada lagi apa? Polwan, anggota militer, dan agama yang berlaku di masyarakat. Sama nggak kriminal dengan kejahatan artinya? Kenapa sama? Kriminal itu adalah tindakan yang itu melakukan kejahatan atau gimana sih? Oke. Yang lain? Bunga, Amalia, coba Nadila, Dewi, sama? Sama, oke. Ternyata setelah saya pelajari, kriminal itu dan kejahatan beda. Maka di buku ada di media ajar disebutkan bahwa kalau kriminal itu yang dampaknya bisa apa tuh, baca ayo, buka lagi modulnya kemarin, yang bisa merusak untuk kegiatan KPD. Nanti akan saya tampilkan setelah ini, ya. Untuk berkelompok silakan membentuk kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok 2 orang atau 3 orang. Jadi yang satu silakan gabung dengan temannya. Kita menyimak video yang telah dibagikan oleh guru. Nanti setelah saya bagikan videonya, kemudian cara berkelompok, kemudian ada 3 pertanyaan. Kasus apa yang kalian menulis pada video? Yang kedua, faktor apa saja penyebab terjadinya kasus tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, solusi apa yang dapat Anda tawarkan untuk mengatasi kasus tersebut. Seorang anak usia 13 tahun menjadi
tentang kasus seorang anak ya Korban prostitusi online. anak yang menjadi korban prostitusi online. Jadi korban dari prostitusi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dan sampaikan kita semua. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya moderator dari kelompok 1 atas nama Brian Ramadhani, dan di sebelah saya Ada saya sebagai pemateri atas nama Aulia Gabitana Panca. pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang korupsi bansos COVID-19 yang dilakukan oleh salah satu menteri sosial yaitu Juliari K. Batubara. Korupsi ya. Oke, Korupsi betul. bansos. Faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya yaitu adalah kesempatan atau opportunity, dan kedua adalah tekanan ekonomi, karena pada saat itu maraknya COVID-19 kan sulit untuk mencari pekerjaan dan juga dana. Dan yang ketiga adalah rasionalisasi, atau para pelaku selalu memiliki rasionalisasi atau pembenaran untuk melakukan korupsi. Oke. Ada berapa penyebab? Ada 3. Oke, lanjut solusinya. Untuk solusinya sendiri adalah memberikan hukuman yang dapat memberikan efek jerak pada pelaku korupsi. Dan yang kedua adalah pencegahan seperti perbaikan pada sistem sehingga dapat. Korupsi yang seperti apa yang bisa dijatuhkan hukuman mati? Korupsi seperti apa yang bisa dijatuhkan hukuman mati? Indonesia sendiri sepertinya hukuman mati untuk para korupsi itu belum beda dengan negara lain seperti China atau yang lain dapat memberikan efek. Lebih spesifiknya Iya. negara mana? Kalau di sini tuh sepertinya belum ada ya. Iya. Oke, saya bantu konfirmasi. Kaitan dengan korupsi itu adalah hukuman atau sanksi yang jelas dan tepat. Tadi yang pertanyaan dari kelompok 3, apakah ada hukuman tertentu yang membuat jerah ya kan? Atau mungkin hukuman mati? Di meja kalian sudah ada saya tempelkan sebuah kertas pleno. Jadi di kertas pleno ini tugasnya adalah silakan tuliskan pengetahuan baru yang kalian temukan selama pembelajaran tadi. Ya, silakan. Setelah itu ditempelkan di papan tulis sebagai bentuk bahan evaluasi ataupun analisis dari materi yang kalian pahami tadi. Pernyataan baru. Oh, ini termasuk dalam macam penyimpangan apa? Yang lain ya, kelompok 3. Macam-macam penyimpangan apa? Tadi kan ada 4 penyimpangan tadi. Gambar ini termasuk dalam macam-macam penyimpangan sosial yang mana? Ada 4 kan tadi? Nah, mana? Silakan jawab aja. Adalah yang pertama tadi apa? Kriminal atau kejahatan. Yang kedua, berarti itu masuk macam-macam? Kejahatan. Yang merugikan orang lain. Oke. Selanjutnya masih kelompok yang sama. Ini gambar apa? Yang lainnya? Pembulian. Oke, lagi. Ini gambar apa? Kekerasan. Ada lagi. Terus sekarang jawab semua. Ini gambar apa? Penyimpangan seksual. Ini ada tepatnya pedofil. Ya, ini pedofil bukan bullying ya. Tapi ini pedofil.
Ini gambar apa? Tawuran. Termasuk dalam jenis apa macam-macamnya? Apa? Bukan, ini termasuk kejahatan. Masuk? Kejahatan kriminal. Nggak bisa kalau dua. Nggak bisa, harus satu. Kriminal. Kriminal atau kejahatan? Kriminal. 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 Karena bisa merusak. Merusak. Ya, ini adalah gambar tawuran. Kemudian kelompok satu ini gambar apa? LGBT, penyimpangan. Iya, penyimpangan seksual. Di tempat ini ada jenisnya ada gambar LGBT. Homoseksual. Ya, homoseksual sebenarnya. Kemudian ini adalah penyimpangan gaya hidup. Budaya asing tadi seperti itu ya. Jadi sudah saya anggap benar bahwa kalian sudah bisa menunjukkan macam-macam dari penyimpangan soal penghargaan, ya, berupa kenang-kenangan atau ya jangan dianggap inilah ya, pada beberapa orang. Jadi ada 2 orang yang saya ingin berikan untuk penghargaan sebagai bentuk keaktifan atau mungkin ya Sawalia, silakan maju dulu, tepuk tangan dong. Sedikit orangnya. Yang kedua ada siapa tadi ya? Kita ya, Brian. Ya jangan dianggap gilanya ya. Bentar. Ini Sawalia. Ya, terima kasih, silakan duduk. Jadi Brian, terima kasih ya. Silakan. Ya. Penyimpangan sosial adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berada di lingkungan masyarakat. Oke. Kemudian yang kedua kesimpulannya apa? Bahwa penyimpangan itu ada 2 sifat. Positif dan negatif. Kemudian macam-macam penyimpangan sosial ada berapa? 4. Yang pertama apa? Kejahatan atau kriminal. Oke, kedua. Kekerasan seksual. Oke, ketiga penyimpangan Pengedar dan narkoba. Penyimpangan narkoba. Yang keempat penyimpangan gaya hidup. Apa tadi? Ya, jadi ya tadi pengertiannya sudah jelas. Kemudian sifat penyimpangan itu ada 2, ada positif dan negatif. Ya, kemudian macam-macam penyimpangan itu ada 4 jenis. Oke, kemudian kita akan melakukan refleksi. Nah, refleksi. Yang pertama, apakah kalian senang dengan kegiatan pembelajaran ini? Senang. Alhamdulillah. Kemudian apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Coba ketang siapa tadi? Apa saja yang telah kamu pelajari hari ini? Bang? Banyak hal yang sudah kita pelajari pada hari ini, seperti macam-macam penyimpangan sosial di lingkungan sekitar kita, Pak. Ya, banyak kan yang sudah kita pelajari macam-macam terkait dengan penyimpangan sosial di sekitar. Kemudian yang ketiga, apa manfaat yang kalian ambil setelah belajar ini? Siapa? Ya. Manfaat yang pertama, kita dapat mencegah perilaku menyimpang. Yang kedua, kita dapat mengetahui nilai dan norma masyarakat dan bagaimana membatasi norma yang baik di masyarakat. Oke, yang jelas ya, ada 2 dan ketiga manfaatnya tadi. Kemudian yang keempat, bagaimana saran kalian terhadap pembelajaran kedepannya agar bisa lebih baik? Melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif
kreatif bisa menggunakan teknologi sebagai medianya. Ya, lakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif terkait dengan Teknologi. Kemudian yang kedua apa lagi? Seorang guru dapat merancang metode pembelajaran yang tepat dan metode pembelajaran yang inovatif. Iya, seorang guru dapat merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya nanti yang akan saya hubungi ya, membahas tentang materi tentang pranata sosial. Lakukan pimpin doa untuk menyelesaikan KBM kita pada pertemuan ini. Silakan. Sebelum yang dapat bermanfaat bagi kita, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih pada ketua kelas ya, saudara Brian yang sudah memimpin kegiatan kita di akhir ya. Terima kasih Pak kesempatan pada hari ini ya. Saya banyak-banyak terima kasih atas kesempatan kalian, mengganggu waktu kalian mungkin ya. Saya ucapkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.